Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Sambil Anda menikmati hidangan berbuka puasa, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog kita kali ini. Bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, larangan politik dinasti di Pilkada Serentak 2015 tidak efektif karena terdapat sejumlah celah yang bisa digunakan oleh kepala daerah yang berkuasa untuk memuluskan pencalonan anggota keluarganya. Salah satu celah yang digunakan adalah kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode lalu mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Dan saat ini sudah tercatat 3 kepala daerah yang siap mundur dari jabatannya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh KPU dan juga pemerintah terhadap kepala daerah yang mundur dari jabatannya agar bisa meloloskan keluarganya maju dalam pilkada? Dan bagaimana untuk menutup celah agar politik dinasti tidak terulang dalam pilkada 2015 ini? Pertanyaannya juga pemirsa, mungkinkah politik dinasti ini bisa dihilangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita diskusikan langsung dengan narasumber kami. Yang pertama, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dan juga telah tersambung melalui jaringan telepon, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Jo Hermansyah Johan. Mbak Titi, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah buka puasa? Alhamdulillah sudah. Oke, kalau sudah buka puasa, udah semangat dong ya? Puasa pun semangat. Puasa tetap semangat ya. Dan di ujung telepon kita sapa Prof Jo sudah bergabung sama kita. Selamat bergabung, Prof Jo. Apa kabar? Kabar baik Mas Doni. Ada koreksi itu, saya udah nggak Dirjen Oda lagi sejak Januari. Oh ya, baik, Prof. Karena Pemda Bakti ya. Ya, baik. Cek Memang ke kampus menjadi guru besar di IPDN. Ya. Baik, Prof Jo, terima kasih koreksinya. Sebab kalau bicara tentang Dirjen Otonomi Daerah selalu identik dengan Prof Jo. Ya, betul sekali. Baik. Mbak Titi, selamat malam Mbak Titi. Apa kabar? Assalamualaikum. Prof. Semoga sehat selalu ya, Prof. Amin, amin. Ya, baik. Prof, saya ke Mbak Titi dulu, Prof. Tetap bersama kami. Silakan. Mbak Titi, ini buat pejabat incumbent yang kemudian tiba-tiba mundur agar anak, istri, atau saudaranya bisa maju, komentar Anda. Ya, pertama kita ke filosofinya dulu ya. Saya kira bukan pembatasan terhadap keluarga petahana untuk berpolitik, tapi pengaturan sehingga kompetisi itu betul-betul bisa dilakukan secara kompetitif, demokratis, dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena selama ini kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, dan juga temuan-temuan Bawaslu, riskan sekali politisasi jabatan dan juga penyalahgunaan kewenangan. Sehingga selalu ada celah ya? Selalu ada celah, sehingga diaturlah. Sehingga kalau ada kerabat petahana, ke atas, ke samping, ke bawah, jadi kakak, adik, anak, bapak, ibu, lalu juga paman, bibi, itu diatur. Jadi 1 periode setelah petahananya selesai menjabat, maka baru mereka bisa ikut berkompetisi. Harus nunggu dulu. Harus menunggu dulu. Jadi tidak kemudian dihalang-halangi, tapi diatur kompetisinya. Sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan kompetisi yang memang betul-betul demokratis. Aturan ini efektif nggak kira-kira kalau diberlakukan? Nah, aturan dibuat saja, ternyata akal-akalannya bisa dibuat ya, dilakukan macam-macam. Apalagi kalau tidak ada aturan kan. Nah, banyak pihak termasuk saya sebelumnya juga mengatakan tidak usahlah dibatasi. Kita bangun iklim kompetisi yang adil saja. Tapi ternyata setelah perkembangan berikutnya, kok saya setuju ya, kemudian diatur begitu. Persoalannya adil menurut versi siapa ini juga perlu diperdebatkan gitu kan? Nah, karena sekarang fenomenanya ternyata ketika ada pengaturan seperti itu, kalau memang taat hukum kan akan mengikuti prosedur. Tapi ini bayangkan Mas Doni, 3 bulan lagi mau berakhir masa jabatan tapi mundur. Ada ini yang kan, 1 bulan. Nah ini kan berarti betul-betul hasrat berkuasa itu sangat besar ya, dan kita bisa bayangkan. Kita lihat Mbak Titi, catatan kami siapa-siapa saja yang sudah menyatakan memberikan peluang kepada saudaranya mungkin ya. Sejumlah kepala daerah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala daerah untuk melanggengkan keluarga mereka maju dalam pilkada bulan Desember mendatang. Ini nama-nama kepala daerah yang sudah mengajukan pengunduran diri. Kita lihat sama-sama. Ada Wali Kota Pekalongan, Jawa Tengah, M. Bashir Ahmad. Kemudian ada Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Mawardi Yahya. Dan ada juga Wakil Wali Kota Sibolga ya. Nah, sementara Bashir sendiri dari Pekalongan diketahui bahwa istri M. Bashir Balkis akan maju dalam pilkada Pekalongan. Selain itu, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Mawardi Yahya juga akan mengajukan pengunduran diri karena putranya, Awe Noviadi, maju di Pilkada Ogan Ilir. Umurnya baru 27 tahun. Ya. Luar biasa ya. Hal yang sama dilakukan juga oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang, yang
Kebetulan istrinya, Memori Evaulina Boru Panggabean, akan maju sebagai calon wakil wali kota Sibolga. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, ada Bupati Kutai Timur ya, Isran Nur, yang juga mengundurkan diri. Dan pengunduran Isran Nur itu dikait-kaitkan dengan adanya rencana dari pencalonan istrinya, Nur Baiti, untuk ikut dalam kontestasi pilkada di Kutai Timur. Saya harus minta pendapat Prof. Jo soal ini. Prof. Jo, bagaimana komentar Anda, Prof? Ya, begini, itu dulu kan latar belakangnya, Mas Doni ya. Pak Titi juga tahu, Kemdagri kan mengevaluasi hasil pemilihan kepala daerah. Nah, dari evaluasi kita sejak tahun 2005 sampai 2014, itu kita mencatat ada penerapan politik dinasti sebanyak terakhir itu 61 kepala daerah. Atau setara dengan 11% dari jumlah kepala daerah kita di Indonesia. Mula-mula cuma 1%, 2%, 3%. Lama-lama kok banyak ya? Meningkat. Nah, kita lalu berpikir ya, bahwa aktor-aktor politik kita di daerah itu nampaknya terlalu mementingkan politik kekerabatan lah ya, begitu kita. Sebab politik dinasti itu juga di banyak tempat sehat gitu ya. Jadi ini politik kekerabatan, nepotisme yang kita marah dulu zaman Orde Baru. Nah, lalu itu jumlahnya kan tinggi sekali. Sudah sampai 61. Dan sekarang juga ketika pemilu legislatif kemarin melebar itu ke ranah legislatif lokal, bahkan juga nasional. Kerabat-kerabatnya gubernur, bupati, wali kota itu di provinsi-provinsi maupun di kabupaten kota, Mbak Titi tahu itu juga masuk ke legislatif itu. Dan angkanya juga banyak yang menarik itu. Ada satu provinsi yang sampai 19 di provinsi itu yang masuk ke legislatif ya kan, kena politik kekerabatan. Nah, oleh karena itu maka kita ajukan usulan ketika membahas bersama DPR. Semula ini nggak ada di dalam draft awal yang dikonsep oleh pemerintah ya. Nah, ketika kita melihat ini angkanya makin serius dan DPR juga nampaknya memaklumi, akhirnya kan keluar aturan main itu baik di Undang-Undang 22 maupun di Perpu nomor 1, Undang-Undang nomor 1 dan terakhir di Undang-Undang nomor 8. Bahwa kita masukkan di persyaratan kepala daerah, syaratnya adalah dia tidak boleh calon itu punya konflik kepentingan dengan petahana. Nah, tadi Mbak Titi udah bilang apa itu yang maksud dengan konflik kepentingan itu. Tapi intinya kita melihat bahwa calon-calon yang diajukan itu terpilihnya lebih karena politik pengaruh dari si incumbent. Petahana. Ya, incumbent ya kan. Jadi dia tadi yang umur 27 tahun, ada istri yang tidak punya track record di politik ya. Cuma jadi ketua PKK saja misalnya itu ya kan, bagaimana Prof, mungkin? Katanya ketua PKK itu adalah magang jadi bupati atau wali kota. Itu pengetahuan ketua PKK bagaimana mengelola Pemda yang kompleks itu tentu tidak memadai, ya kan? Ya, bayangkan dia harus mengurus ribuan orang, mengurus urusan dari orang lahir sampai urusan orang mati. Lalu bagaimana yang umur 27 tahun ya, Prof? Nah, itu kalau pegawai negeri itu baru golongan 3A barangkali. Itu kalau beda 10 tahun dengan saya. Suruh beli rokok aja itu, ketik-ketik beli rokok. Tapi Prof, ini kan hak asasi ya. Artinya begini, setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Cuma bagaimana kalau misalnya ada mekanisme yang mengatur soal incumbent yang punya keluarga mau maju. Tadi Mbak Titi bilang, tunggu satu masa pemerintahan dulu, satu periode 5 tahun baru boleh maju. Bagaimana tuh? Itu dia, memang rancangannya dulu begitu. Jadi yang kita maksud dengan petahana, orang yang sedang menjabat. Karena dialah yang akan mempunyai politik pengaruh kepada pemilih. Nah, maka kita tidak luputlah begitu ya mencantumkan bahwa petahana itu juga orang yang misalnya yang mengundurkan diri kan begitu ya. Tapi itu
dalam kejadiannya sekarang disiasati, diakali, ya karena kita ngaturnya adalah orang yang sedang menjabat. KPU pun ya Mbak Titi ya, di peraturan KPU kan mendefinisikan petahana itu orang yang sedang menjabat ya. Nah, makanya mundur ya. Iya, jadi dia mundur. Kerabatnya dia bilang, saya kan nggak petahana, bolehlah mencalonkan diri. Nah, begitulah. Tapi kan ini ya Prof ya, masa ada yang kurang 3 bulan, kurang 2 bulan, ada yang kurang 1 bulan, ini tiba-tiba mundur. Ini kan niatnya sejak awal sudah diatur begitu kan? Itu dia. Jadi kita artinya sekarang sebetulnya pelajarannya adalah rambu-rambu itu memang perlu ya untuk membatasi, karena asal berkuasa yang sangat luar biasa dari satu ada para aktor politik kita. Nah, tinggal sekarang memagarinya lebih kuat lagi gitu ya kan ke depan. Ya, jadi ke depan mungkin kalau ada perubahan, Mbak Titi, ya saya kira ini harus diperluas definisi petahana ini. Iya, baik. Ya kan? Baik. Nah, jangan definisi petahana yang seperti yang sekarang. Ya, yang masih menjabat. Oke. Baik, Prof Jo dan Mbak Titi, kita break dulu. Tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali. Ramai-ramai kepala daerah mundur untuk membuka jalan dan memberi karpet merah bagi kerabatnya menggantikan sebagai kepala daerah. Ini yang sedang kita diskusikan bersama Mbak Titi Anggreni, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Johermansyah Johan. Baik Mbak Titi, sebenarnya ini kan ada celah gara-gara surat edaran dari KPU kan? Ya, surat edaran 302 KPU. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang celah, ini bermula dari tafsir KPU terhadap apa petahana itu. Ya, betul. Nah, sebenarnya petahana itu kita melihatnya dari sisi apa dulu nih? Iya, pertama memang petahana itu incumbent ya. Incumbent itu diartikan secara harafiah orang yang menjabat begitu. Nah, kemudian ketika itu dimaknai orang yang sedang dalam jabatan, maka kemudian ada pertanyaan dari KPU daerah, bagaimana waktu itu dipicu oleh kasus Pak Isran Nur yang mundur, apakah dia disebut petahana? Nah, di dalam surat edaran KPU itu menyebutkan bahwa kalau dia mundur, maka dia bukan lagi petahana. Tapi kalau kerabatnya ingin mengajukan diri menjadi calon, ketika dia mendaftar sebagai calon, harus sudah disertai surat penetapan pemberhentian. Dari? Kalau Bupati Wali Kota dari Menteri, kalau Gubernur dari Presiden. Tetap lewat mekanisme DPRD? Tetap. Jadi dirapatkan dalam DPRD, pimpinan kemudian mengajukan pengunduran pemberhentian karena pengunduran diri itu pernyataan berhenti ya dari si Bupati Wali Kota Gubernur, baru kemudian dikeluarkan SK dari Mendagri untuk Bupati Wali Kota dan Presiden untuk Gubernur. Nah, sekarang saya kira karena ini sudah terlanjur pengelabuan hukum dilakukan, saya menganggapnya pengelabuan hukum. Kenapa begitu? Karena begini, ini kan tafsir, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi dari Wali Kota Surakarta maju ke Gubernur, itu kan memang ada kompetisi lebih lanjut yang dia ikuti ya. Kalau sekarang pun pengaturan berbeda. Lalu dia mundur. Tapi sekarang sebulan, 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir lalu mundur, itu memang patut sangat kita yakini merupakan pengelabuan. Tapi kan untuk tidak boleh dilarang juga kan mereka mundur, walaupun ada yang nggak jelas alasannya begitu. Betul, tapi pertama kita kembali kepada sumpah janji jabatannya. Ketika disumpah itu kan memenuhi tanggung jawab, kemudian merebut kompetisi jabatan itu untuk 5 tahun. Saya kira sekarang kuncinya adalah di pemerintah. Pemerintah ingin betul-betul mendukung penerapan aturan, menjamin pemilu yang jurdil dan demokratis, tidak mendukung pengelabuan hukum, ditelaah kalau memang tinggal sebulan, 3 bulan, berakhir Agustus atau berakhir Juli, untuk apa dikabulkan? Intervensi KPU dong nanti kesannya? Bukan intervensi, ini pemerintah. Kalau misalnya ada pengajuan diri... jangan dikabulkan. Jangan dikabulkan, tunggu setelah selesai proses atau periode pencalonan. Atau seperti yang Anda gambarkan sebelumnya Mbak Titi, bahwa jabatan petahana itu adalah orang yang menjabat dari periode sekian sampai sekian. Jadi koridor waktunya memang betul-betul apakah dituangkan dalam sebuah keputusan atau apa begitu ya? Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, putusan itu menyebutkan kalau seseorang sudah menjabat lebih dari 2,5 tahun, maka dia dianggap menjabat sebagai 1 periode. Nah, menurut saya lebih pas kalau KPU menafsirkan petahana itu adalah orang pada jabatan 1 periode. Misalnya walaupun dia mundur pada
bulan Februari 2015, tapi kalau masa akhir jabatannya Juli, maka dia dianggap sebagai bupati satu periode pada 2010 sampai 2015. Maka di sanalah tafsir petahana masuk. Karena mahkamah jelas mengatakan kalau orang sudah lebih dari 2,5 tahun menjabat, dia hitungan satu periode. Nah, dalam konteks itu, kalau semua misalnya dihitung bukan petahana, dalam tafsir misalnya surat edaran, maka ya orang akan begitu mengakali aturannya, berjamaah mundur melakukan pengelabuan hukum. Iya, gitu. ini juga sempat disampaikan Prof Jo, kaget juga ternyata makin kesini makin banyak juga ya yang ramai-ramai mundur. Iya, masalahnya kalau kompetisinya betul dia kader partai, kemudian membangun partai melalui kompetisi di internal, itu mungkin bisa kita pahami. Tapi Kader kemudian, sih Mbak Titi, tapi kader suami. Kan sudah latihan waktu mendampingi suami atau ayah begitu kan? Itu masalahnya. Jadi jangan sampai kemudian kasus Sampang ya, kita juga dengarkan bupati bayangan, nah itu yang kita tidak harapkan. Yang bupati gitu. siapa, yang asli, yang pengambil keputusannya siapa. Gitu. Oke, Prof Jo, bagaimana Prof Jo soal ini? Jadi sebetulnya memang tadi definisi income petahana itu yang nampaknya dicoba dicari, disiasati lah, diakali. Nah, saya kira memang kalau memang KPU bikin peraturan KPU yang pakai teknis tadi, harus dibuktikan dulu dengan atau dilengkapi dengan surat pemberhentian ya Mbak Titi ya. Iya, betul. Nah, kalau betul ada itu, nah saya kira itu menjadi jalan ya untuk dia tidak sembarangan. Karena kalau dia pakai, kita di Kemdagri ya, pemerintah untuk bupati wali kota kan SK Mendagri. Nah, itu diperiksa dulu alasannya, nggak main terbitkan SK saja. Jadi kalau alasannya itu misalnya karena berhalangan, tetap sakit, menahun gitu ya, nah tidak bisa menjalankan tugas, hilang gitu ya, nggak tentu rimbanya. Tapi kalau dia alasannya yang tadi nggak punya alasan, nah itu kita juga bisa untuk tidak mengabulkan, Mbak Titi. Iya, Prof. Apakah sampai urusan alasan juga harus diatur begitu, Prof? Ya kan begini kan, kalau dia seperti kita ujian, kenapa nggak masuk, sakit Pak, mana buktinya ya kan? Nah ini kan apalagi mau berhenti yang dulu dia dipilih oleh rakyat dan kontraknya itu kan 5 tahun, tahu-tahu 2 bulan 3 bulan mau habis, dan itu ada kaitannya yang tadi diyakini, sangat diyakini untuk memberi jalan kepada istrinya karena mensiasati undang-undang, mengakali undang-undang, maka kita harus strict juga. Jadi kalau misalnya begini Prof, pada saat pejabat itu dilantik kemudian dianggap menduduki jabatannya dalam satu periode, misalnya dari tanggal 1 Juli 2000 sekian sampai selesai 30 Juni 2000 sekian begitu. Tapi itu tetap ada klausul di dalam aturan perundang-undangan dalam pemilihan kepala daerah ini, bahwa orang berhak untuk mengundurkan diri. Ya, jadi itu ada hak orang mundur loh, Mas Doni. Iya. Jadi artinya nggak bisa juga kita pagar begitu, karena orang boleh memang mundur. Ya boleh kan? mundur, tapi kalau diatur misalnya alasannya memungkinkan ya Prof ya? Nah iya, nah, sekarang kan kita kan mundur itu alasannya adalah alasan karena misalnya dia sedang ditahan, sedang dalam proses hukum, atau hilang yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi Prof, kan kita nggak bisa tahu Prof isi hati orang seperti apa ketika misalnya dia alasannya mundur karena menganggap. Nggak bisa, kita kan panggil dia, hei kamu mundur kenapa? Ya kan? Iya. Mana dia ngaku Prof mau buka jalan buat istrinya? Ya kalau enggak, dia nggak ada alasannya apa? Coba alasannya. Dia bilang, mundur ya untuk mundur aja. Ya nggak bisa, kami tolak pengunduran dirinya Anda. Itu aja. Iya. Oke, baik Prof Jo dan Mbak Titi, kita juga membuka kesempatan bagi pemirsa untuk bisa berinteraksi dalam Prime Time Talk malam ini. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon interaktif, yaitu ada Mas Denny dari Jakarta Selatan. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Ya, Pak Denny Jakarta Selatan. Silakan, ada pertanyaan atau komentar? Pertanyaan Pak, jadi silakan Pak. Selamat malam, berita satu. Jadi begini Pak, ada kecenderungan kadang-kadang memang mundurnya bupati atau wali kota tersebut
kan memang kondisi dia sudah sakit begitu. Oke. Nah, sakitnya itu kemudian digantikan oleh yang masih ada kerabatnya, istrinya atau anaknya begitu. Itu satu, Pak. Yang kedua, ada juga ketidakadilan dalam pilkada di daerah. Saya melihat katakanlah kesempatan untuk PNS sengaja ditutup, tidak diberi kesempatan sehingga untuk mereka yang PNS terus terang saja ya, saya menilai PNS mungkin lebih bagus dibandingkan yang umur 27 tahun tadi, Pak. Gitu. Ya, itu cuma contoh aja Pak Denny, ada 27 tahun. Iya, iya. Saya mendengar ada 27 tahun. Saya Betul. 27 tahun untuk memimpin suatu pemerintahan, Pak, rasanya impossible begitu, agak impossible. Iya. Jadi saya berpikir lebih bagus PNS diberi kesempatan untuk tidak mundur dari PNS-nya, bisa menjadi atau mencalonkan diri begitu. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny dari Jakarta Selatan, dan pemirsa, Anda silakan memberikan pertanyaan atau komentar melalui nomor telepon interaktif kami di layar televisi Anda sekarang telah tertayang, atau Anda bisa kirimkan SMS atau mention kami via akun Twitter di @berita1tv. Mbak Titi, komentar Anda. Iya. Pertama, kalau memang alasannya sakit tentu bisa kita pahami ya. Tapi kemudian seperti Profesor Jo tadi sampaikan,